Kita mulai. Persidangan perkara nomor 144 dan 162 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk 144. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan Yang Mulia, kami kuasa dari pemohon nomor perkara 144 yang hadir hari ini. Saya pribadi Ahmad Hamdani Nasution SH. Di samping kiri saya ada Bapak Faris Hamdi SH, dan kemudian di samping kanan saya ada Bapak Frandonal Luman Gaul SHMH, dan kemudian asisten advokat kami mohon untuk berdiri, Raihan Surjadinata. Dan hari ini kami menghadirkan satu ahli Yang Mulia, yaitu Bapak Dr. Wagiman Esfil SHMH. Demikian Yang Mulia. Baik. Kemudian 162. Mohon izin Yang Mulia, perkara saya 162 Yang Mulia. Yang hadir siapa ya, dulu? Saya mohon izin, nama saya Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Di kanan saya Yang Mulia Bapak Tejo Haryono, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum Magister Hukum Yang Mulia. Di samping kanan lagi Yang Mulia Haji Ahmad Ilham Edi, Sarjana Hukum Yang Mulia. Demikian Yang Mulia, yang ada 3 orang. Dari pemerintah atau presiden? Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kuasa presiden hadir. Dari sebelah kanan saya Bapak Wahyu Jaya, kemudian Bapak Sahmardan, kemudian sebelah kirinya lagi Bapak Surdianto, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya Bapak Agung Indrianto, dan sebelah kirinya lagi Bapak Kurniawan Talambanua, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, agenda persidangan hari ini adalah seyogianya untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon 144 dan 144 ya. Benar Yang Mulia. Yang 162 belum ya? Saya sudah siap Yang Mulia. Ya, makanya tadi pelaporan dari kepaniteraan konon yang keterangan tertulisnya disampaikan terlambat. Iya, kalau demikian kami mohon jadwal untuk minggu depan Yang Mulia. Baik, kami beri kesempatan sekali lagi ya. Di samping itu Yang Mulia, apa? Mohon maaf Yang Mulia karena kami mendengar dari salah satu rekan kami nomor 144. Kalau saya kalau mendengarkan rasanya ya, untuk itu saya mohon izin, saya aja yang izin untuk mengantar ahli yang sudah saya siapkan Yang Mulia. Saya, mungkin rekan saya yang di sini Yang Mulia. Oh, Bapak mau keluar? Iya Yang Mulia. Oh silahkan. Iya. Kan hubungan tanggung jawab itu ada Anda dan prinsipal Anda. Ya kan? Iya, kalau Anda kemudian keluar tanpa alasan yang jelas, bagaimana bentuk pertanggung jawab kepada prinsipal kalau begitu? Alasan apa? Maksud keluar? saya aja yang alasannya apa Bapak keluar? Alasannya saya ngantar ahli saya agak kurang enak badan Yang Mulia. Oh, kalau itu silakan. Ya, tapi saya aja yang ngantar Yang Mulia. Yang rekan saya ini masih di sini Yang silakan, Mulia. Pak, ya, soalnya demikian Yang Mulia. Baik, silakan Bro. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Wagiman, silakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Dan oleh karena agamanya Islam, mohon Yang Mulia Bapak Ridwan untuk berkenan memandu pengucapan sumpah. Baik Yang Mulia Ketua. Maju Pak, sini Pak Wagiman. Sudah situ aja. Jangan maju-maju nanti. Ada juru sumpahnya. Mundur sedikit Pak, agak di tengah. Mundur sedikit. Iya. Iya. Baik, silakan Yang Mulia. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bapak Dr. Wagiman Esfil SH MH.
Ikuti lapas sumpah ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bisa langsung ke podium Pak Dr. Wagiman. Waktunya kurang lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia, dan atas nama Asas Pro Bono saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan arti merek dalam konteks filosofi Indonesia, dalam konteks perlindungan UMKM serta industri dalam negeri. Ketua anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, para pemohon, termohon yang saya hormati, serta hadirin semua, filsafat, dalam hal ini ilmu filsafat, melahirkan satu kekhususan, yaitu filsafat hukum. Jadi kedudukan filsafat hukum itu bukan cabang dari filsafat di dalam konteks ilmu filsafat. Namun di dalam cabang ilmu filsafat ada satu cabang sebagai visoanalisa yang disebut logika. Dan inilah yang akan kami gunakan, cabang filsafat logika, untuk melihat filsafat hukum. Cabang kedua yang akan kami jadikan pendasaran adalah metafisika, di mana metafisika ada dua bagian di dalam ilmu filsafat, yaitu ontologi dan kosmologi. Kami hanya akan menggunakan satu saja, yaitu ontologi. Dari dua cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi dan psikoanalisis melalui logika, kami akan mencoba mengupas merek di mata orang Indonesia dan perlindungan merek bagi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, guru kita yang wafat tahun 1981, almarhum Profesor Notonegoro, salah satu pendiri Fakultas Filsafat dan pendiri Universitas Gadjah Mada, sebenarnya menyampaikan apa yang sering diulang oleh profesor lain, yaitu hukum ada untuk manusia. Jadi dia tidak mengatakan, Profesor Notonegoro itu, undang-undang atau regulasi ada untuk manusia, tetapi hukum ada untuk manusia. Manusianya siapa? Manusianya adalah orang yang berkarakter Indonesia. Jadi menurut Profesor Notonegoro, apapun hukum, dia menyebut selalu hukum, tidak undang-undang, berarti apapun hukum termasuk di dalamnya undang-undang, sekalipun hukum itu diadopsi dari luar, mungkin kalau undang-undang diratifikasi, maka harus sesuai dengan karakter keindonesiaan. Karakter keindonesiaan ini menurut Profesor Notonegoro, dia kemudian mengeluarkan mungkin apa yang lebih dikenal sekarang disebut manusia monopluralis. Di dalam konteks manusia monopluralis itu sebenarnya ada 3
ada 3 hal. Yang pertama adalah susunan kodratiah manusia, yaitu ada ruhani dan ada raga. Kemudian ada sifat kodratiah, berarti Nonegoro penganut aliran kodratiah atau natural law sekarang. Dari sifatnya, manusia adalah dia makhluk perseorangan, tetapi mesti diingat bahwa ia sekaligus serta-merta sebagai makhluk kebersamaan atau makhluk sosial. Dan yang terakhir, kedudukan kodratiah di satu sisi sebagai makhluk pribadi, pada sisi lain makhluk Tuhan. Nah, dari monopluralisme sebagai tujuan, artinya berhukum itu untuk manusia, maka ke-6 komponen dasar, yaitu susunan kodratiah, sifat kodratiah, kedudukan kodratiah manusia itu harus menjadi patokan. Dan itulah yang menjadi inti ajaran dari beliau mengenai filsafat hukum Pancasila. Apa makna filsafat hukum Pancasila? Filsafat hukum Pancasila adalah satu aliran kefilsafatan, namun ada juga yang menyebut satu mazhab kefilsafatan yang dilandasi oleh nilai. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Jadi setiap produk hukum, baik living law maupun regulasi, dia harus mengacu kepada nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan. Apapun produk hukum harus mempersatukan keindonesiaan. Yang ketiga adalah nilai musyawarah. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Kemudian Profesor Nonegoro menggabungkan bahwa satu nilai dengan nilai lainnya itu saling berkaitan, yaitu ketuhanan yang berkemanusiaan, yang sekaligus berpersatuan, ketuhanan yang bermusyawarah, dan yang keempat ketuhanan, yang terakhir yang kelima, ketuhanan yang berkeadilan. Di dalam konteks jurisprudens, kalau saya menggunakan istilah jurisprudens, artinya di situ adalah kombinasi ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Maka sistem filsafat hukum Pancasila adalah sistem filsafat hukum yang sendi pengukurannya adalah nilai-nilai yang 5 tadi. Berikutnya kaitannya dengan merek, bahwa dalam konteks sejarah keindonesiaan, berbagi itu tetap saja ada imbalan, kata Profesor Nonegoro. Jadi ketika kita berbagi, maka ada imbalannya, tapi tidak dalam bentuk royalti dari manusia, tetapi royalti dari Tuhan. Maka sifat berbagi itu menjadi patokan. Nah, di dalam konteks merek, ketika nilai-nilai tadi diturunkan, karena tidak bisa langsung ke norma, tetapi ke asas. Nah, asas itu melekat biasanya di dalam konsideran. Nah, di dalam konsideran Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, ada 2 asas yang melekat serta-merta, yaitu bahwa kehadiran undang-undang sebagai bagian dari hukum mengenai merek dan indikasi geografis itu 2 hal yang ingin ditekankan. Yang pertama adalah perlindungan bagi UMKM, dia menyebut perlindungan eksplisit, dan yang kedua perlindungan bagi industri dalam negeri. Kira-kira roh daripada sistem filsafat hukum Pancasila, karena kita sudah menyebut bahwa Pancasila dalam konteks nilai-nilainya adalah sumber hukum,
maka tentunya di dalam kontekstualnya teks asas yang berbunyi perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri dalam bentuk asas diturunkan ke dalam norma. Disitulah di dalam konteks seluruh penegak hukum, karena kami bagi dua, penegak hukum pasif, seluruh warga negara, dan penegak hukum aktif, menerjemahkan merek itu adalah perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri yang kalau ditarik hulunya itulah nilai-nilai filsafat hukum Pancasila. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Dari pemohon 144 ada yang ditanyakan untuk ahlinya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh beliau, ada dua pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada ahli. Yang pertama, berdasarkan perspektif filsafat hukum Pancasila, bagaimana suatu merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu, namun pada saat yang bersamaan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan Pak Wagiman pihak duduk, ketiga. Pak Wagiman sebentar. Ini luar biasa, ini merek dikaji dari filsafat hukum. Silakan lanjutkan. Saya ulangi Yang Mulia. Iya. Ya. Diulangi. Berdasarkan perspektif filsafat hukum Pancasila, bagaimana suatu merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu, namun pada saat yang bersamaan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan pihak ketiga. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan adopsi dari TRIPS Agreement mencerminkan nilai Pancasila apabila dikaitkan dengan keadaan kahar atau force majeure sebagai contoh COVID-19. Demikian Yang Mulia. Dari pemerintah atau presiden ada? Nggak ada. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, karena ini filsafat, kami kemungkinan tidak ada yang Baik. bertanya. Ada ya. Terima kasih Yang Mulia. Dari hakim? Cukup, silakan Pak Dr. Wagiman. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah mendapatkan bahwa sistem kefilsafatan filsafat hukum Pancasila dia menjadi sumber hukum. Artinya norma tidak jatuh dari langit, bahkan ketika diformulasikan pun norma dari sistem kefilsafatan melalui asas-asasnya. Dan tadi asas itu sudah eksplisit ada di dalam bagian dari hukum yang disebut undang-undang dan hidup dalam living law, bahwa Indonesia telah menjabarkan menurut saya nilai-nilai tadi ke dalam undang-undangnya. Tetapi ada beberapa catatan, apa hubungannya dengan ketentuan internasional. Sebenarnya jelas di dalam filosofi anatominya Notonegoro, karena ini doktrin filsafat, dia mengatakan bahwa kita pada sisi yang lain hidup secara bersamaan. Artinya tidak menafikan untuk meratifikasi ketentuan, tetapi peratifikasian tadi dia tetap akan terfilterisasi melalui asas tadi. Nah, saya menemukan di dalam sejarah, cuman tidak apple to apple merek, 1790 Amerika ketika pertama kali mentertuliskan, mengeksplisitkan dari konteks menjadi teks hukum, itu 1790 Amerika itu memberlakukan masa perlindungan hak cipta, karena waktu itu hak cipta, buku dan lagu,
masa perlindungan hak cipta itu adalah 14 tahun, 1790. Apabila si pencipta lagu atau buku itu masih hidup, bisa diperpanjang 14 tahun. Total 28 tahun. Saat ini, kalau membaca Undang-Undang Hak Cipta Amerika, itu berlakunya hak cipta, memang ini bukan merek, hak cipta itu 120 tahun. Jadi dalam perspektif ini penentuan waktu tentunya akan dikembalikan ke dalam konteksnya. Jadi teks akan merujuk kepada konteksnya. Nah, kaitannya dengan perkembangan tadi bahwa sejarah menyesuaikan dengan keadaan, maka dari 14 tahun hak cipta sekarang seumur hidup plus 70 tahun setelah kematiannya dan bisa dinikmati oleh ahli warisnya. Nah, mengenai kondisi kahar, sebenarnya mungkin hanya dalam konteks keindonesiaan bahwa ada yang dilahirkan dalam perspektif, sekali lagi karena saya menyampaikan dengan doktrin filsafat, yaitu gotong royong. Konsep gotong royong, kalau kita lihat historisnya, awalnya adalah gotong, menggotong bersama-sama. Tetapi di dalam perkembangannya menjadi royong. Jadi royong itu menggotong dan harus maju ke depan. Jadi saya pikir dalam konteks gotong royong, sejatinya pasti negara harus hadir tidak hanya ketika untung, tetapi ketika ada satu keadaan kerugian, maka negara harus royong untuk tetap mempertahankan. Jadi kondisi kahar implisit di dalam filsafat hukum Indonesia harus ada adjustment atau penyesuaian. Dan kalau saya lihat di dalam teks dan konteks mungkin di bidang ekonomi yang saya lihat dan saya rasakan begitu COVID, saya dapat surat untuk menunda pencicilan pembayaran. Tapi saya tidak tahu di dalam regulasi, entah itu merek atau paten, apakah adjustment itu ada. Mungkin itu jawabannya dari saya. Baik, terima kasih. Dari pemohon 144 sudah selesai ya untuk ahli. Cukup ya. Kalau masih ada nanti disampaikan dalam bentuk tertulis saja.